variabel yang ada dalam judul? Variabelnya Mana independen, mana dependennya? strategi kepemimpinan dan adaptasi organisasi di yayasan. Mana? Yang dependennya transisi kepemimpinan dan adaptasi organisasi Dependennya mana? yayasan Al-Husna. Yayasan studi kasus. Ini seperti di buku sini ya. Iya, itu udah menjawab, sudah mengkoreksi sendiri. Ini lebih kepada laporan kegiatan pergantian kepemimpinan atau lebih mentok pada makalah bagaimana dia diolah menggunakan teorinya si William Bridge ini gitu. Soalnya di judul tidak jelas tuh apa yang ingin dikaji gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui itu ini saya melanjutkan dari penelitian terdahulu gitu ya. Di jurnal itu ada beberapa yang meneliti tentang seperti apa sih pengaruh pergantian kepemimpinan itu kan. Itu ada Sinta 4, Sinta 5 ada juga kalau nggak salah. Jadi saya melanjutkan dari penelitian itu yang dimana kalau penelitian sebelumnya itu lebih kepada mereka meneliti kepala sekolah gitu dan kepala desa. Ya, masih di jangka-jangka itu. Belum ada yang meneliti. Nanti meneliti apa? Transisi kepemimpinan. Siapa itu? Maksudnya kan kepala sekolah. Nanti siapa? Pemimpin yayasan, Pak. Yayasan apa? Ini yayasan sosial keagamaan. Jadi yayasan Dalam bentuk apa? Ya, Dalam bentuk apa? Yayasannya. dia bergerak dalam kegiatan keagamaan. Dia punya sekolah dari SD sampai SMA, punya Ganti judul, ganti fokus, jangan sekolah. bukan sekolah, Pak. Yayasannya ini dia punya, jadi yayasan secara luas, Pak. Dia apa punya bentuknya? balai kerja masyarakat, dia punya panti asuhan. Nah, yang diteliti itu adalah pemimpinnya tiba-tiba wafat, terus terjadi sebuah transisi kepemimpinan gitu kan. Nah, itu yang diteliti, Pak. Ya tujuannya apa? Dalam apa? Dalam meningkatkan apa? Dalam membantu apa? Dalam apa? Jangan judul. Tujuannya itu agar organisasi lain itu bisa bersiap gitu, bisa mengetahui gimana kalau misalnya transisi itu terjadi, itu bagaimana organisasi itu bersikap begitu. Ya, terus di judul harusnya kita menulis apa kalau begitu? Betul. Dalam supaya siap-siap apa? Sikap Judul itu harus ada konteksnya, ya harus ada fokusnya, harus ada tujuannya, harus ada studi kasusnya, misalnya gitu. Ya studi kasus Yayasan Asmaul Husna. Saya juga nggak tahu nih yayasan dalam bentuk apakah ini. Kalau saya tahu dari awal sekolah akan saya tolak gitu. Di dalam bentuk apa yang dikaji ini? Yang dikaji secara spesifik yayasan apa ini? yayasan lembaga sosial. Yayasan dalam bentuk apa yang akan dikaji nanti, yang akan diteliti? Jadi manajerial yayasannya, Pak. Manajerial yayasannya. Ya, perbaikannya nanti di judul dijelaskan tuh tujuannya apa. Karena kalau kita membahas tentang transisi kepemimpinan ini luas, kita membahas tentang adaptasi organisasi ini luas sekali. Studi kasusnya diperjelas pada Yayasan Asmaul Husna gitu. Ini waktunya kapan yang akan diteliti periodenya? Kan kepemimpinan kan ada periode tersendiri ya. Ada tertentu periodenya. Yang akan dibahas apa? Periode apa? Periode kapan? Periode. Jadi saat ini itu masih yayasannya masih dalam proses transisi itu, Pak.
Jadi ini kejadian yang belum bisa bilang belum lama terjadi lah. Iya, si pemimpinnya ini dimulai dari kapan? Dimulai dari periode berapa? Oh, untuk saat ini baru ada 2 pemimpin, Ustaz. Yang pertama pendirinya itu yang dimana wafat, terus sekarang mau transisi ke yang ke pemimpin yang barunya. Iya, periodenya itu periode berapa? Dari tahun berapa ke tahun berapa gitu loh maksud saya. Nah, untuk periode itu Kan kepemimpinan kan erat kaitannya dengan itu kan. iya tadi Maksudnya dia mau seumur hidup jadi pemimpin. itu belum Ya, ditambahkan. Nah, ini juga di latar belakang masalah belum menjelaskan secara detail mengenai fenomenanya, masalahnya, kajian akademiknya, studi kasusnya, urgensinya, tujuannya, segala macam. Nah, itu kemudian perlu dilengkapi. Nah, apa keunikan yayasan ini dibandingkan yayasan yang lain, Muizi? keunikannya adalah karena yayasan ini itu banyak lembaga yang bernaung gitu, kayak ya sekolah, ada panti asuhan, ada kayak balai kerja masyarakat, di mana di situ masyarakat yang nggak sekolah gitu kan, di situ diajarkan kayak skill kayak desain segala macam tergantung dari kurikulumnya, sama dia juga mengelola pengajian dan segala macam gitu buat di desanya gitu, di daerahnya Pak. Oke. Nah, di latar belakang masalah juga secara sitasi kutipan ini sangat lemah sekali ya. Maksudnya tidak ada halaman, hanya 4 lembar saja tanpa kemudian halaman. Kita ke identifikasi. Ini dituliskan, dijabarkan di sini ke dalam beberapa poinnya. Ada menemukan masalah, ada fenomena permukaan. Fenomena permukaan maksudnya apa? Maksudnya yang paling tampak gitu Pak, yang dari itu terus diteliti gitu. Ya, oke. Maksud saya secara penyajiannya jangan dibikin subbab gini, maksudnya langsung saja kepada penjelasan identifikasinya, root case-nya segala macam, pernyataan problem gitu dalam buka kurung, tutup kurung gitu. Nah, hindari di dalam identifikasi menyebutkan studi kasus sama kayak Rahman Arif tadi ya, karena ini yang akan menjadi poin hasil kita nanti pada bab selanjutnya. Nah, kemudian rumusan masalah juga diberikan pertanyaan mayor, pertanyaan minor. Itu kepentingannya apa, Muizi? Itu pertanyaan mayornya, kepentingan Ya, ditulis dengan itu kepentingannya apa? Kenapa harus ditulis pertanyaan mayor, pertanyaan minor? saya ikut ikut di template itu Pak. Iya, dihapus aja kan bisa. Saya kira biar mempermudah gitu kan. Apa mayornya di sini? Bagaimana proses transisi ke pemimpinan? Ya, Pak. Terus nomor 2, Bagaimana karakteristik manajerial yayasan sebelum memasuki fase transisi. nomor 3, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan menghambat yayasan dalam beradaptasi. nomor 4, Bagaimana proses transisi berdampak pada kinerja yayasan gitu. nah, si adaptasi organisasi ditaruh di mana? Dia jadi pajangan aja dia. Di nomor 4 ini Pak, secara tidak langsung di rumusan masalah nomor 3 ini itu menguraikan bagaimana yayasannya beradaptasi gitu. Kalau 1 sama 2 itu Ya kalau begitu jangan ditulis, cukup transisi ke pemimpinan aja. Itu. Atau misalnya langsung ditulis manajemen transisi supaya kemudian kaitannya dengan manajemen juga
tampak gitu. Jadi jangan seolah-olah seperti judul buku ataupun judul makalah. Nah, ini juga antara rumusan dengan tujuan ini jomplang banget ya. Ada kesalahan ini Pak. Harus berbalas itu dengan rumusan masalah. Itu salah cetak. Nah, kita ke kajian terdahulu yang relevan. Yang relevan nomor 2 satu jenis penelitiannya apa? Skripsi apa, jurnal atau apa? Itu saya ambil jurnal Pak. Jurnal. Iya. Nah, ini keterangan citasinya juga tidak lengkap. Nomor 2 apa? Nomor 2 di situ Nomor 2 ada 3 footnote. Sastramayani 6, Fakultas Keguruan. Nomor 7 Badarwan, Fakultas Tarbiyah dan Yayan Kedari. Ini jurnal nomor nomor 3 nomor 8 satu Tarbiyah S4 Yayan Kedari. Maksudnya apa? ya itu dia Pak. Apa jurnalnya S4 itu Sinta 4 saya cover. Soalnya di cek jurnal itu tulisannya S4 gitu. Nah, untuk penulisannya juga panduan ya. Maksudnya cara kita menulis, bagaimana footnote dengan Sinta dengan jurnal, cara menulis citasi skripsi itu beda-beda gitu. Nah, ini di teori ada berapa? Ada 3. Ada 3. Untuk perbaikannya mungkin bisa ditambahkan lagi penjelasan terkait item-item yang ada di dalam teori tersebut ya. Karena teori 3 lembar itu saya rasa tidak cukup gitu. Nanti item-item penjelasan yang di dalamnya itu ditambahkan lagi. Cukup Moizi.